Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Febriana Putri dengan NPM 102251139 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi penyusunan laporan keuangan pada salah satu UMKM yaitu Toko Listrik Barokah. Implementasi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya di pelajaran mata kuliah dasar akuntansi sekaligus untuk menerapkan secara langsung kalau gimana sih siklus akuntansi itu dapat diaplikasikan pada usaha mikro yang selama ini belum menggunakan sistem pembukuan yang formal. Presentasi ini akan membahas mulai dari profil usaha, metode pengumpulan data, identifikasi transaksi, proses pencatatan, hingga hasil laporan keuangan beserta analisis dan rekomendasinya. Jadi, UMKM yang menjadi objek implementasi ini bernama Toko Listrik Barokah. Nah, usaha ini tuh bergerak di bidang perdagangan alat listrik seperti kabel, saklar, lampu, serta beberapa perlengkapan jahit. Nah, usaha ini didirikan pada tahun 2010 dan berlokasi di Sangaraindah Banjaran, Blok B6 nomor 16. Nah, jadi usaha ini tuh tergolong usaha mikro karena dijalankan secara mandiri oleh pemilik tanpa bantuan karyawan, tanpa bantuan siapapun, tanpa struktur organisasi, dan menggunakan modal yang relatif kecil. Nah, untuk sistem administrasi dan keuangannya juga masih sangat sederhana. Seluruh kegiatan dimulai dari pembelian, penataan stok, hingga penjualan dikelola langsung oleh pemilik, yaitu bernama Ibu Ainur. Nah, pemilik di sini masih mengandalkan pengalamannya gitu dan ingatannya dalam menjalankan usaha termasuk ke dalam mengelola transaksi keuangannya. Nah, jadi dari hasil observasinya ini, kegiatan usahanya itu cukup sederhana. Pemilik biasanya membeli barang sekitar 1 kali per bulan dan menata ulang barangnya itu di etalase. Penjualan dilakukan secara tunai maupun kredit, terutama nih kepada pelanggan yang sudah dikenal karena tidak ada pembukuan tertulis, informasi seperti jumlah penjualan, laba, biaya, dan stok tidak bisa dilihat secara pasti dan hanya mengandalkan ingatan pemiliknya saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk menerapkan pencatatan akuntansi pada UMKM agar kondisi keuangannya itu bisa dipantau dengan lebih jelas. Untuk memperoleh data keuangan, saya di sini melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur sehingga pemilik di sini dapat menjelaskan proses usaha secara naratif namun tetap dalam batas topik yang relevan dengan akuntansi. Selain wawancara juga, saya di sini melakukan observasi untuk melihat aktivitas operasional secara langsung mulai dari pembelian, penataan, barang hingga interaksi penjualan. Nah, observasi ini penting untuk memahami konteks usaha mikro karena tidak semua dapat dijelaskan hanya melalui wawancara. Data transaksi yang digunakan dalam implementasi ini diambil untuk periode bulan Desember 2025. Pada usaha ini tidak tersedia nota pembelian maupun penjualan. Jadi tidak ada buku catatan hariannya. Nah, seluruh transaksi itu hanya diingat oleh pemilik. Karena itu, data yang dipakai dalam implementasi ini merupakan hasil rekonstruksi dari ikatan pemilik, lalu disusun kembali berdasarkan tanggal dan jenis transaksinya. Kondisi seperti ini cukup umum ditemukan di UMKM mikro, terutama karena pemilik belum merasa perlu melakukan pembukuan. Namun justru dari kasus seperti ini terlihat bahwa pencatatan akuntansi sebenarnya sangat dibutuhkan agar pemilik bisa mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan lebih pasti.
Nah, berdasarkan wawancara, transaksi usaha berhasil direkonstruksi untuk periode Desember 2025, penjualan terjadi pada tanggal 1, 7, 18, dan 28 Desember dengan variasi metode pembayaran tunai maupun kredit. Terdapat pula pelunasan piutang pada tanggal 12, pembelian barang terjadi pada tanggal 10 Desember. Selain itu, pemilik mengingat adanya beberapa pengeluaran operasional seperti listrik dan kebersihan yang tidak memiliki tanggal spesifik tetapi terjadi pada bulan yang sama. Pada akhir periode terdapat persediaan barang yang tersisa serta penyusutan peralatan. Data ini jadinya penting sebagai dasar pencatatan dalam jurnal umum dan penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah transaksi disusun per tanggal, semua transaksi dikelompokkan dan dijumlahkan dari hasil pengelompokan. Diperoleh penjualan tunai sebesar Rp1.020.000 dan penjualan kredit Rp100.000. Untuk pelunasan piutang sebesar Rp100.000, pembelian sebesar Rp175.000, dan beban usaha sebesar Rp170.000. Selain itu terdapat prive sebesar Rp50.000, persediaan akhir Rp270.000, serta penyusutan peralatan Rp30.000. Nah, angka-angka ini nantinya digunakan dalam penyusunan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, setelah transaksi dikelompokkan, laporan laba rugi ini disusun untuk melihat kinerja usaha. Total pendapatan di sini selama Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.120.000. Selanjutnya terdapat beberapa beban yang harus dikurangkan, yaitu beban listrik, beban kebersihan, beban penyusutan. Nah, dari total beban keseluruhannya itu berjumlah Rp470.000. Nah, setelah pendapatan dikurangi beban, usaha memperoleh laba bersih sebesar Rp650.000. Nilai laba ini menunjukkan bahwa usaha masih mampu menghasilkan keuntungan meski belum memiliki sistem pencatatan dan administrasi yang formal. Untuk laporan posisi keuangan di sini menunjukkan bahwa total aset usaha berjumlah Rp2.845.000 yang terdiri dari kas, persediaan, dan peralatan. Total liabilitas tercatat sebesar Rp150.000, sementara ekuitas pemilik mencapai Rp2.695.000. Struktur ini menunjukkan bahwasannya usaha ini lebih banyak bergantung pada modal sendiri dan tidak memiliki kewajiban utang yang besar. Kondisi ini dapat dianggap positif karena risiko gagal bayar ini menjadi sangat rendah. Dari implementasi ini dapat disimpulkan bahwa UMKM toko listrik Barokah mampu menghasilkan laba dalam satu periode dan berada pada kondisi keuangan yang cukup sehat. Namun, usaha masih mengalami kendala pada aspek pencatatan karena tidak tersedia bukti transaksi dan tidak ada pembukuan yang digunakan. Untuk itu, disarankan agar pemilik mulai melakukan pencatatan transaksi secara rutin, memisahkan kas usaha dan kas pribadinya, menyimpan nota pembelian maupun penjualan, serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Langkah ini akan mempermudah proses evaluasi yang nantinya bisa mendukung pengembangan usaha di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.